Di rumah, Pak. Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Tadi pelajaran apa nih? Pagi tadi. Ada pelajaran nggak? Nggak ada. Ada, Pak. Oh, nggak ada. Oke, ya teman-teman, kita UAS itu tanggal 19 ya, 19 Juli ya. Nah, kebenaran 19 Juli itu tanggal merah ya teman-teman ya. Bener ya? Tanggal 1 Muharram tanggal merah kan ya? Tanggal 19. Iya, Pak, tanggal merah. Nah, jadi tadi Bapak sama kelas A sama kelas C, jadi UAS kita tarik di minggu depan ya, tanggal 12 ya. Dimajuin ya, bukan dimundurin ya. Tanggal 12 Juli berarti kita mulai ya. Nggak keberatan kan teman-teman? Secara materi kan Bapak udah sampaikan semua ya, secara materi kuliah udah sampaikan. Mungkin hari ini kita akan hanya bahas tentang kisi-kisi tentang mungkin evaluasi tentang presentasi teman-teman kemarin ya. Oke ya teman-teman, nggak ada masalah ya. Jadi tanggal 12 kita UAS ya, sesuai jadwal ya. Kalau hari Rabu jam berapa biasanya teman-teman? Kalau untuk kelas B? Kalau misalkan waktu kayak kemarin aja gimana, Pak? Sekitar jam 1:30 ya, jam 1:30 ya. Iya, Pak. Nanti saya coba hubungin juga sama Bu Delinya apakah ujiannya udah selesai jam segitu gitu. Ya, kalau jam untuk kelas A kan nggak masalah. Kelas C juga nggak masalah. Kelas B ya mungkin dia 11 setengah 2 lah ya. Setengah 2, sekitar setengah 2 kita mulai deh. Baik, Pak. Berarti sistemnya offline apa ya? Offline ya. Kita offline. Jadi besok itu setengah 2 kita mulai ya. Siapkan aja kayak penggaris ya. Kalian kan salah satu soalnya itu bikin layout acuan cetak nantinya ya. Bawa pensil ya sama penghapus. Nanti teman-teman lebih gampang membuatnya dibandingkan pakai pulpen itu. Penggaris sama pensil ya di bawah ya. Nanti kita bahas tentang itulah. Ini udah hadir semua ini, udah ya. Mungkin sebelum kita bahas tentang kisi-kisi untuk UAS, mungkin hari ini Bapak hanya akan evaluasi tentang presentasi teman-teman kemarin ya. Tapi sebelum kita evaluasi tentang presentasi kemarin, ini ada satu materi tentang bagaimana presentasi yang baik ya. Ada satu materi Bapak dapat, nanti teman-teman boleh dipakai sebagai apa ya, perbandingan atau referensi untuk menilai presentasi teman-teman kemarin, apakah sudah melakukan trik-trik yang disebutkan dalam presentasi ini. Tapi Bapak siapkan ya materinya ya. Ini hanya referensi aja ya teman-teman ya. Udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, di sini ada sebuah materi ya, teman-teman kita lihat bareng-bareng ya. Dia bilang ada 3 elemen jitu melakukan presentasi yang baik ya. Ini menurut penyusunnya adalah Yohida Antariksa ya. Yohida Antariksa itu seorang founder dan CEO sebuah firma konsultan manajemen ya. Lulusan S1 manajemen di Universitas Islam Indonesia Jogja, S2-nya di Master of HR Management Texas ya. Dapat beasiswa, terus Executive Education School ya di University of Pennsylvania ya. Dan menurut Yohida ya, ada 3 hal penting yang teman-teman harus perhatikan dalam membuat presentasi. Dalam presentasi
sebuah materi ya. Dia bilang di sini, dia bilang great content, great design, sama great delivery sama dengan presentasi yang baik ya, amazing presentasi. Jadi presentasi yang baik itu harus mempunyai ciri-ciri ya, great kontennya bagus, great desainnya oke, sama great delivery-nya juga baik ya. Itu sama dengan presentasi yang baik. Nah, apa sih yang dimaksud great content? Ya, di sini dia bilang sebuah presentasi cemerlang selalu dimulai dengan konten yang baik atau wow ya. Terus apa sih konten yang baik itu? Jadi menurut Yoida, kunci membuat konten yang bagus sebenarnya simpel, dia bilang. Wawasan Anda tentang tema presentasi memang luas dan mendalam. Cuman itu. Jadi ketika teman membuat konten presentasi itu, ya bagaimana teman-teman menguasai isi dari materi yang akan disampaikan kepada audiens ya. Cuman itu aja kuncinya, simple dia bilang. Pemahaman wawasan Anda tentang tema presentasi yang luas dan mendalam. Itu great content. Nah, kalau great content-nya udah dapat ya, mungkin great content udah bagus nih. Namun sayang sekali jika tidak dibungkus dengan dalam desain visual yang menarik. Ya, teman-teman kalau teman-teman itu kan udah belajar masalah desain ya? Udah, Pak. Udah ya. Nah, tapi kan yang teman-teman pelajari itu desain tentang membuat sebuah kemasan yang menarik. Intinya mirip sih ya. Kalau membuat kemasan, desain kemasan itu biar menarik pelanggan untuk membeli. Nah, kalau di desain membuat presentasi, bagaimana audien atau pendengar dari presentasi kita tuh menarik, tidak boring, tidak membuat mereka ngantuk atau malas mendengar apa yang kita bicarakan ya. Kalau teman-teman lihat gambar orang ini ya naik sepeda, menurut teman-teman ini gambarnya baik nggak sih? Kalau kita lihat gambar ini. Baik, Pak. Ya, kalau bicara tentang Bagus. naik sepeda ya, naik sepeda di gunung, di danau ya, itu akan menimbulkan imajinasi kita sebagai orang ya. Oh, naik sepeda juga asik ternyata ya. Apalagi kalau melihat pemandangan yang bagus. Akan beda kalau kita naik sepeda di pasar misalnya, becek-becekan, macet gitu. Itu konten apa? Desain untuk menarik audien untuk mengikuti presentasi tentang sepeda mungkin akan boring ya teman-teman. Jadi di sini dia bilang desain yang menarik itu berpengaruh ke audiens ya. Nah, di sini jadi kalau slide yang buruk sama dengan kalimat-kalimat dalam slide yang terlalu panjang dan terlalu kecil, tidak ada ilustrasi, gambar dan grafik yang menawan. Jadi boring lah, membuat kita boring ya. Nah, kalau kita teman-teman perhatikan gambar kedua nih ya. Kita akan berimajinasi tentang apa? Gambar ini ya. Timbul di apa benak kita nih tentang apa ya? Ya, ini ada yang tahu nggak gambar apa nih? Singapore Airlines ya. Jadi bagaimana maskapai penerbangan itu menarik pelanggannya dengan iklan-iklan yang menarik ya. Nah, jadi slide itu haruslah didesain dengan kepekaan yang visual yang baik ya. Setiap kalimat dan gambar itu berpengaruh dalam desain secara artistik. Jadi ternyata gambar atau desain yang menarik itu apa ya? Itu bisa menarik dari audien ya. Audien itu akan lebih tertarik dengan presentasi kita kalau desainnya juga menarik ya. Nah, terus yang terakhir itu great delivery. Presentasinya udah bagus ya. Presentasi bagus karena cara menyampaikan juga baik ya. Nah, kalau yang dua tadi udah dapat, great kontennya udah, great desainnya udah, nah gimana cara menyampaikan ke audiens, dia bilang ya. Di sini kesalahan umum katanya, jadi intonasi suara yang pas
dan mencerminkan kepercayaan diri. Jadi intonasi cara kita bicara pun itu berpengaruh ya, teman-teman ya. Jadi tidak bersuara lirih, sering mendehem atau nggak jelas, itu akan berpengaruh pesan apa yang kita akan sampaikan ke audiens ya. Terus tatapan mata kita ketika presentasi itu berkomunikasi ya. Jadi komunikasi itu tidak hanya ucapan ya. Jadi tatapan mata, gerak tubuh, bahasa tubuh ya, itu akan berpengaruh dalam mempengaruhi audiens yang kita ajak bicara ya. Di sini juga gerak tubuh yang interaktif ya. Misalnya kita menggerak-gerakkan tangan, menunjukkan slide itu dengan baik ya, itu akan berpengaruh ke audiens ya. Jadi kalau kita lihat tadi, great content, great design, great delivery, cuma 3 ya. Kontennya, desain presentasi, terus cara menyampaikannya. Nah, itu akan menimbulkan presentasi yang baik ya. Ini untuk session pertama tentang itu. Terus yang kedua, tentang kesalahan fatal membuat slide presentasi ya. Nah, di sini nanti kita coba evaluasi ya tentang presentasi teman-teman kemarin. Jadi di sini ada 3 kesalahan fatal dalam membuat slide presentasi ya. Nah, kalau teman-teman perhatikan gambarnya, kira-kira gambar apa ini? Gambar orang, Pak. Gambar orang berdiri ya. Ya bisa macam-macam ya imajinasinya. Iya, Pak. Bisa dia tentang lagi presentasi, bisa tentang motivasi, ya macam-macam ya. Nah, di sini yang Bapak pengen lihat, di sini di bawah gambar orang itu ada apa nih? Senjata. Orang sama senjata. Senjata ya? Senapang ya? Ada yang tahu nggak senjata apa ini? AKM, Pak. AK-47. AK-47 itu. Juga AK-47. Ya, jadi di sini saya bilang menggunakan, kan kemarin kita presentasi menggunakan PowerPoint ya. Itu seperti menaruh AK-47 yang terkokang di atas meja ya. Kita bisa melakukan hal-hal yang sangat buruk dengan aplikasi ini. Menurut Peter Norvig, direktur riset Google ya. Nah, di sini dia bilang ada 3 kesalahan utama dalam membuat presentasi di PowerPoint ya. Yang pertama itu bisa membuat orang pada ketiduran ini. Kemarin ada yang tidur nggak waktu presentasi teman-temannya? Jadi presentasi yang jelek bikin ngantuk, dia bilang. Jadi kesalahan pertama itu memindahkan kata-kata ke PowerPoint atau memindahkan Word ya. Jadi kalau teman-teman kemarin ada yang masih seperti ini ya, menaruh semua di dalam PowerPoint-nya itu menurut Peter ini kurang baik ya. Orang-orang akan bikin ngantuk tadi yang kayak teman-teman lihat di gambar pertama ya. Jadi harusnya teman-teman ringkas menjadi poin-poin penting aja yang ditampilkan ya. Jadi teman-teman ambil poinnya terus dijelaskan ke audiens. Nggak perlu semua tulisan itu ditaruh ya. Orang-orang akan susah membaca ini ya. Terus jadi kita break sebentar ya teman-teman. Kita lanjut habis azan kita lanjut aja ya, nggak usah lama-lama. Karena hari ini kita akan coba bahas ini sama nanti kisi-kisi untuk UAS. Jadi kita break hasil habis azan kita lanjut lagi ya. Nggak usah kayak kemarin kan kita break sampai hampir 20 menitan ya. Sekarang habis azan kita lanjut lagi ya. Oke ya. Baik, Pak. Iya, Pak.
Oke, kita mulai lagi ya teman-teman ya. Halo. Baik, Pak. Nah, oke. Suara Bapak kedengaran ya? Beneran Pak. Jelas ya? Jelas apa enggak? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi sampel slide yang presentasi yang sembarangan itu berpengaruh ke audiens ya, tadi kayak tadi. Terus yang solusinya dibilang cukup tuliskan poin-poin kunci konten presentasi Anda ya, nggak usah semua yang ini dimasukin nih, ini kayak gini nih kurang baik menurut dia, kurang bagus lah. Kalau teman-teman ketika presentasi menaruh semua kata-kata dalam sebuah slide presentasi ya. Ini orang-orang kan sulit, malas untuk baca ya. Terus yang kedua dia bilang ini hanya poin-poinnya aja yang ditampilkan ya. Hindari kesalahan fatal menampilkan kalimat-kalimat panjang dan rinci dalam sebuah slide ya. Terus yang kedua dibilang yang bikin orang ngantuk juga itu ternyata sederhana ya, tapi kita kadang-kadang lupa. Dibilang kesalahan kedua itu semua tulisan memakai huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar semua ya, berarti kayak gini ya. Nah, ternyata menurut Peter Craig tadi, kalau kita menyampaikan presentasi dengan menggunakan huruf kapital itu sulit dibaca ya teman-teman ya. Jadi kita melihat yang dalam presentasi itu sulit membaca kalau kita menggunakan semua huruf kapital ya. Jadi menurut dia ya harus kurang bagus menggunakan semua huruf kapital ya. Terus dalam medium digital seperti layar komputer, jenis huruf pun ternyata berpengaruh ya, kayak seperti Arial atau Calibri lebih mudah dibaca dan dicerna dibandingkan ketika teman-teman menggunakan misalnya jenis huruf yang punya ukiran kayak Times Roman. Ini Times Roman itu nggak cocok kalau teman-teman gunakan untuk presentasi ya. Jadi kurang tegas ya. Sama kayak di desain kemasan juga nanti teman-teman diajarkan juga. Yang baik itu yang hurufnya yang gampang dibaca ya. Nah terus yang terakhir itu desain gambar yang dibilang kampungan ditata dengan serampangan ya. Jadi kalau teman-teman lihat ini ya, sebenarnya ini kurang bagus menurut dia. Yang baik itu gimana kalau kita menampilkan gambar grafik yang menarik buat audiens ya. Jadi di sini dibilang kita memang udah meletakkan gambar image yang relevan dan artistik ya. Jadi gambar yang kita tampil pun relevan ya. Misalnya kalau kita melihat gambar ini sama gambar yang di atas, itu kan berbeda ya image yang kita tangkap ya. Ternyata gambar itu berpengaruh dalam audiens memahami presentasi yang akan mereka terima ya. Jadi menurutnya itu gambar itu yang bisa mendukung isi presentasi. Jadi isi presentasi itu bisa dikomunikasikan melalui gambar ya. Jadi itu 3 kesalahan dalam membuat desain ya, desain presentasi. Jadi 3 kesalahan yang mesti kita hindari jauh-jauh yaitu ya satu menggunakan textbook tadi ya dalam PowerPoint. Terus yang kedua semua teks menggunakan huruf besar. Tidak punya desain gambar yang bagus. Ya ada 3. Nah itu aja untuk masukan teman-teman, nanti kan akan banyak presentasi ya. Teman-teman di semester 3, 4, 5 nanti pasti akan banyak tugas-tugas yang teman-teman harus presentasikan ke kelas maupun ke dosen-dosennya. Mudah-mudahan ini membantu ya. Nah, coba sekarang teman-teman ketika presentasi kemarin ada nggak kesalahan-kesalahan yang teman-teman lakukan? Menurut teman-teman? Masih banyak nggak yang dilakukan kemarin? Masih, Pak. Masih ya, Pak. Gimana, Mahathir? Masih ada, Pak. Yang poin-poin paling itu. Masih banyak. Kira-kira misalnya apa, Mahathir? Yang teksnya panjang itu, Pak. Yang nggak jadiin poin-poin. Saya pagi.
Selain teks, apa lagi? Penguasaan materi, Pak. Penguasaan materinya ya. Jadi kadang-kadang teman-teman karena materinya tidak dikuasain dengan baik ya, ketika presentasi pun jadi kurang pede ya, kurang percaya diri ya, kurang ketika menyampaikan ke audiens ya, teman-teman kadang-kadang masih kurang yakin gitu mah apa yang akan dipresentasikan ya. Jadi penguasaan kontennya, isi materinya yang teman-teman harus perdalam ya. Terus apa lagi? Pembacaan materinya Pak atau presentasi materinya? Gimana? Dari? Waktu presentasinya, penyajian presentasinya ke penontonnya kayak masih banyak yang intonasinya kayak masih baca, terus lebih banyak ngebaca dari slide-nya daripada menerangkannya gitu-gitu. Iya, delivery ya, cara menyampaikan ya. Menyampaikan ke audiensnya itu masih teman-teman masih Bapak lihat tuh masih hanya sekedar baca teks ya. Terus matanya juga kadang-kadang hanya melihat ke baca ya, tidak melihat ke audiens ya. Tatapan matanya masih kadang-kadang masih nengok ke kanan ke kiri, sementara yang teman-teman yang lain mendengarkan jadi kurang menarik menurut mereka gitu. Terus apa lagi? Ya nanti ini Bapak kasih ke teman-temannya dibaca aja. Mungkin nanti kalau presentasi berikutnya trik-trik ini bisa diterapkan ya, sehingga teman-teman apa yang teman-teman ingin sampaikan melalui presentasi itu nyampe ke audiens ya. Kalau ada yang mau ditanyakan dari sharing tadi? Kalau tidak ada, nanti Bapak sharing ya di grup WA materinya. Nah, sekarang kita masuk ke untuk UAS. Untuk UAS clear ya? Bahwa besok jam 1:30 kita akan UAS secara offline ya. Iya, Pak. Ya, jadi nanti teman-teman siapkan aja pensil, penggaris ya. Karena nanti lembar jawabannya itu yang dikasih dari kampus cuma 1 lembar ya, double folio. Takut salah kalau pakai pulpen langsung, kalau untuk bikin desain acuan cetaknya takut keliru. Nah, kalau pakai pensil kan bisa dihapus gitu. Jadi untuk kisi-kisi soalnya ya mungkin agak mirip-mirip kayak presentasi kemarin ya. Ya di situ ada bentar ya. Ya, ini ya. Ini pernah Bapak kasih belum ke teman-teman ini? Substrate material composition. Pernah, Pak. Pernah ya. Ya, jadi di sini ini ada put item, ada substrate composition, hampir mirip lah sama yang teman. Jadi Bapak nanti akan membawa contoh kemasan ya, contoh kemasan. Nah, dari contoh kemasan itu yang akan kita buat kayak presentasi kemarin. Ini jenis cetaknya apa ya, menggunakan kira-kira rasternya berapa untuk analog, terus menggunakan LPI berapa untuk apa? Fotopolimernya ya. Terus cetaknya surface atau reverse ya. Nah, baru nanti masuk ke ukurannya desain seperti apa ya, desain acuan cetaknya seperti apa. Nah, teman-teman bisa menghitung meter lari. Nah, nanti terus juga dengan tinta yang kita gunakan, terus baru masuk ke problem solving ya. Problem solving yang kita bahas kemarin itu ada berapa tuh kemarin 14 ya. Mungkin enggak semua ya. Soalnya mungkin sekitar ya 7 lah, 5 sampai 7 soal lah yang akan kita bahas di situ. Jadi teman-teman menganalisa dari contoh kemas yang ada nanti ya. Nah, misalnya kayak di nodal lead cup di sini. Nodal lead cup itu kan pernah makan pop mie nggak? Teman-teman lihat bungkus pop mie nggak? Pernah, Mbak. Pernah ya, pop mie. Pop mie itu di sini nih menurut substrate composition itu ada 2 tipe ya, ada
Ada yang menggunakan substrate dari bahan PET, ada yang menggunakan paper ya. Nah, nanti teman-teman bisa menganalisa itu. Ini sesungguhnya menggunakan substrate-nya apa? Polimer atau paper. Nah, itu akan berpengaruh ke semua ya. Baik dari sisi mesin yang digunakan, mesin yang digunakan juga tipe mesin apa, alasannya kenapa menggunakan mesin tersebut. Ya kayak kemarin lah, kayak pertanyaan-pertanyaan yang kita sampaikan di presentasi. Gimana? Cukup jelas atau ada pertanyaan untuk kisi-kisi soal? Bapak, berarti untuk soal-soalnya itu intinya lebih kayak topik yang presentasi kemarin. Terus untuk contoh soalnya itu perkiraan tuh dari sini, Pak. Dari kayak ini gini-gini gitu. Iya, salah satu ya nanti contohnya pasti akan mengacu ke sini lah ya. Yang kita mau ambil contoh kemasannya apa nih? Misalnya biskuit ya. Ya teman-teman harus bisa biskuit itu apa komposisinya ya. Nah, terus dari sana teman-teman bisa kan itu berpengaruh ke tipe mesin yang akan digunakan kan. Berpengaruh juga dengan jenis cetakannya, reverse atau surface kan. Itu akan juga berpengaruh nanti ke tinta yang digunakan. Kan. Umumnya kan untuk substrate kan ada hanya 2 sih, cuman yang jadi apa, acuan kita kebanyakan menggunakan polimer yang berbahan plastik atau wafer ya. Kalau alu jarang lah dipakai, aluminium itu jarang dipakai lah. Yang paling umum itu 2 ini sebenarnya sih, kalau untuk flexible packaging, paper atau polimer, kayak bahan plastik, PET, nylon, OPV ya. Ada lagi pertanyaan? Nanti juga ada ngitung buat materialnya juga atau gimana, Pak? Iya. Jadi nanti nentukan desain, nanti ada spek mesin, misalnya ada spek, kita dengan contoh cetakan ini ada spek mesinnya seperti ini. Nah teman-teman nanti disuruh membuat desain acuan cetaknya, terus menentukan kayak lebar bahannya, terus meter lari yang misalnya yang dibutuhkan untuk mencetak berapa jumlahnya. Nah dari sana nanti misalnya ada contoh misalnya kita ambil kemasan aqua nih. Nah, misalnya Bapak di depan Bapak ada kemasan aqua. Ini kemasan aqua ini kan ada gambar gunung ya, gambar gunung yang berwarna hijau dan biru gitu loh. Nah, misalnya nanti sampelnya misalnya di kemasan aqua di gunungnya itu cetakannya pada bolong-bolong ya. Bolong-bolong warna yang kelihatan hanya warna kuning gitu ya. Harusnya hijau gitu ya. Nah, menurut teman-teman itu penyebabnya apa? Ya, di situ kita analisa, teman-teman menganalisa penyebabnya apa. Cuman yang terjadi itu kemasannya contohnya seperti itu. Nanti teman-teman tentukan, oh ini karena kasus apa nih? Apakah karena kasus foaming atau piece ice ya. Nah, nanti di situ teman-teman cara mengatasi penyebabnya apa, terus cara mengatasi seperti apa. Sama kayak presentasi kemarin. Cuman di sini mungkin contohnya yang langsung kita ambil ya. Contoh kemasannya misalnya warna apanya, misalnya warna putihnya tidak sempurna, ada baret, ada cetakannya yang cacat gitu ya. Nah, teman-teman diminta untuk mana penyebabnya apa sih? Apa yang terjadi sesungguhnya? Kan kita dapat hasil cetakannya warna putihnya oh cacat. Ini apa sih penyebabnya? Ya, teman-teman yang case-nya yang kemarin kita presentasi bareng-bareng dari berapa kemarin? 14 case ya. Seperti itu. Ada yang lain? Ada pertanyaan? Untuk kisi-kisinya seperti itu ya. Harusnya bisa lah teman-teman. Kalau kemarin ngikutin membuat presentasi dengan benar, harusnya teman-teman bisa sih menjawab soal-soal yang akan diberikan ya. Jadi tertutup ya. Nanti besok itu kita ujiannya tertutup ya. Teman-teman nggak boleh buka buku, open book ya.
Sama kalau ada perlu kalkulator, siapkan kalkulator ya. HP nggak boleh dibawa ya. Nanti ditaruh di tas gitu. Jadi siapkan penggaris, pensil, sama kalkulator ya. Ada pertanyaan lagi? Saung, ada pertanyaan Saung? Nggak ada, Pak. Ya. Ada yang nggak hadir hari ini? Hadir semua? Sundari. Dua enam kurang 1 berarti. Yang nggak hadir siapa ya? Rizwan Dari yang nggak hadir siapa Rizwan? Ada kabar nggak? Pak, mulainya dong, Pak. Pak, Ya. Itu soalnya berarti berapa, Pak? Kenapa Saung? Soalnya itu berarti 1 doang atau gimana, Pak? Soalnya cuma 1. Jawabannya yang banyak kali ya. Jawabnya paling 7 lah case-nya. Bapak yang tidak masuk Fana, sebelumnya dia izin kan, dia dapat izin juga katanya. Sana. Novana, Pak. Fana, itu nggak ada di Bapak ya. Kemana dia, Rizwan? Dia izin, Pak, untuk ikut kegiatan BIFES gitu. Jadi kegiatan yang memang dari UKM gitu, makanya dia izin tidak menghadiri hari ini. Gitu. Siapa tadi? Saniatul? Novana, Bapak. Novana. Oh, Novana. Sorry. Oke. Nanti disampaikan aja ya. Besok acaranya masih ada nggak dia? Udah selesai kan? Minggu depan? Tapi Pak ini yang sekarang hadir semua sih Pak. Kalau misalnya dari ini mah dari hadir. Novana hadir. Saya Pak hadir Pak. Nah, baru hadir atau gimana? Pak, saya juga udah ada izin, tapi ini saya udah bisa ikut gaming, tapi emang masih di acaranya. Oh iya, nggak apa-apa sih. Oke, lanjutin aja Novana ya, nggak apa-apa. Iya Pak, maaf ya Pak, sekali lagi. Jadi besok tanggal 12 kita UAS ya, Novana ya. Iya Pak. Nanti tanya ke teman-teman aja ya, apa persiapan yang perlu dipersiapkan. Ada lagi teman-teman? Yang mau didiskusikan atau mau ditanyakan? Jelas sepertinya Pak untuk kisi-kisi Pak. Sudah cukup jelas ya. Ya, sebenarnya secara materi udah Bapak sampaikan semua ya teman-teman. Tinggal dipelajarin aja, disiapkan. Materinya dari mirip-mirip kayak presentasi ya. Kalau kita bicara dari awal itu kan ada komposisi struktur produk, tipe mesin yang digunakan, hubungannya dengan analog, dengan fotopolimer, dengan tinta ya. Dengan desain acuan cetak ya, cara melayout fotopolimernya ya, desain acuan cetak. Nanti masuk ke trouble solving dalam cetak mencetak di teknik cetak flexografi ya. Kalau tidak mungkin dari Bapak cukup ya. Teman-teman belajar sendirilah. Minggu depan kita langsung ketemu di kampus ya. Itu aja kalau nggak ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan lagi? Nggak? Bapak, saya mau tanya. Ya, Nur. Untuk yang pertanyaan tipe mesin itu maksudnya yang kayak inline, CI gitu-gitu kan Pak? Bukan disebutin nama mesinnya apa gitu? Oh iya, enggak. Cukup itu aja. Dengan misal contoh kemasan Aqua nih, label Aqua nih ya. Nah, menurut teman-teman ini cocok kita menggunakan tipe mesin apa?
Ya, alasannya apa? Dari contoh kemasan yang akan Bapak ambil itu, nanti teman-teman bisa menganalisa sih. Oke Pak, terima kasih Pak. Ada lagi? Ilhan, ada pertanyaan? Cukup jelas, Pak. Cukup ya. Yang lain? Cukup? Cukup jelas, Pak. Cukup jelas ya. Ya, kalau tidak ya dari Bapak cukup informasinya. Nanti yang tadi tentang presentasi Bapak share di grup WA ya. Mudah-mudahan bisa dipakai buat selanjutnya. Bapak akhirin ya. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul diucapkan ya. Makasih ya Pak. Iya, sama apa? Yang presentasi kemarin di email ke Bapak ya. Baik, Pak. Oke, Pak. Ya, yang kemarin yang teman-teman Baik, presentasi Pak. kan cukup mewakili kelompoknya satu kelompok cukup satu orang aja yang di email ke Bapak. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Spartan kapan, Pak? mau bahas Spartan nggak? Udah pada keluar tuh, gimana ya? Kalau misalnya mau dulu masuk semuanya. Bilangin lah, Bilangin, suruh masuk semua. Ya, gua kan udah ngomong di grup anjir. Bilang lagi. Kotak. Bilang lagi. Ngapain sih oke RCTI lo? RCTI oke. Kan. Lucu. Kumis potong kumis. Tarik lo mau tarik. Enggak.